Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak level 3, apa kabarnya? Bertemu kembali bersama Miss Aminah dalam pembelajaran tematik 3B subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pesan moral pada dongeng. Sebelumnya, yuk kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan pesan? Pesan adalah suatu materi, nasihat, amanat, atau permintaan yang ingin disampaikan seseorang kepada orang lain. Pesan terbagi dua, yaitu pesan tersurat, yaitu pesan yang disampaikan secara jelas oleh penulis sehingga mudah dimengerti pembacanya atau pendengarnya melalui kalimat yang ada dalam cerita. Pesan tersirat, yaitu pesan yang disampaikan penulis secara tersembunyi dan bisa dimengerti jika pembacanya atau pendengarnya mengikuti alur cerita. Apa yang dimaksud dengan moral? Secara umum, pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pengertian moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai berikut. 1. Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, termasuk di dalamnya akhlak, budi pekerti, dan susila. 2. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya, termasuk isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. 3. Ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Tujuan dan fungsi moral yang lainnya diantaranya yaitu 1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. 2. Untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran, kewajiban yang dilandasi moral. 3. Untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Pesan moral disampaikan melalui sifat, perbuatan, percakapan, tokoh atau antar tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh dalam dongeng. Nah, langkah-langkah menemukan pesan moral dalam dongeng. 1. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. 2. Pahami isi dongeng tersebut. 3. Temukan pesan yang tersirat dari dongeng tersebut. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama ya sebuah dongeng tentang kupu-kupu yang berhati mulia. Di suatu pagi yang cerah, ada seekor semut
sedang berjalan-jalan di taman. Dengan perasaan yang gembira, semut tersebut berkeliling taman yang indah itu dan menyapa hewan-hewan lain yang juga berada di sana. Hingga matanya tertuju pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting. Semut mendekati kepompong itu dan berkata, "Kepompong, kepompong, buruk sekali nasibmu. Sudah jelek dan hanya bisa menggantung di sana. Tak bisa melakukan apa-apa. Ayo turun sini dan nikmati taman yang indah ini." Mendengar ejekan semut tersebut, kepompong memilih diam dan tak menanggapinya. Pada suatu hari, terjadilah kejadian yang tidak disangka-sangka. Saat si semut sedang berjalan mengelilingi taman, ia jatuh dalam kubangan lumpur yang terbentuk akibat hujan semalam. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia berteriak sekencang mungkin, berharap ada yang menolongnya. Tak lama kemudian, seekor kupu-kupu terbang melintas dan mendengar teriakannya. Kupu-kupu tersebut mengambil ranting dan menjulurkannya ke arah semut. "Semut, cepat pegang ranting ini erat-erat. Aku akan mengangkatnya dan menyelamatkanmu," kata kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya kupu-kupu berhasil mengangkat ranting itu dan berhasil menyelamatkan semut. Kemudian, semut mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Tapi, alangkah terkejutnya si semut setelah mendengar pengakuan bahwa kupu-kupu yang menolongnya adalah kepompong yang pernah diejek. Semut malu dan berjanji tak akan menghina sesama makhluk Tuhan lagi. Nah, pesan moral dari dongeng tersebut bisa kita ambil. Nilai hidup yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan tidak boleh menaruh dendam kepada orang lain. Tetapi alangkah baiknya mencontoh seekor kupu-kupu yang mesti telah disakiti tapi tetap mau menolong semut. Karena jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka tak ada habisnya. Demikianlah hikmah yang diambil dari dongeng tersebut. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang kalian latihan di buku tematik 3B halaman 54 tentang dongeng Piko dan Piku. Kalian bisa membacanya ya di buku tematik halaman 54. Setelah itu, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman selanjutnya. Dan di nomor 5, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah dongeng Piko dan Piku bisa kalian tulis. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.